Setiap hari ada banyak sekali aktivitas jual beli yang terjadi di sekitar kita. Agar kegiatan tersebut bisa berjalan dengan lancar dan ekonomi terus tumbuh, pengiriman logistik memiliki peran yang sangat besar. Di era digitalisasi saat ini, pengiriman logistik juga harus akurat dan mudah dijangkau semua orang. PT Pos Indonesia hadir sebagai end-to-end logistic partner yang dapat digunakan semua orang dengan infrastruktur logistik terlengkap dari hulu hingga hilir. Didukung oleh 3 grup perusahaan, menjadikan Pos Indonesia menjadi postal operator paling kompetitif. Terdiri dari jasa logistik oleh PT Pos Logistik Indonesia, jasa keuangan oleh PT Pos Finansial Indonesia, properti oleh PT Pos Properti Indonesia. Berbagai pelayanan kurir, logistik hingga finansial dapat diakses secara mudah, real-time, cepat, aman, dan praktis dengan menggunakan aplikasi digital Pos Indonesia yang terintegrasi. Kami menjamin pengiriman logistik sampai ke pelosok negeri dan seluruh dunia. Kami juga telah menjadi solusi bagi lebih dari 1 juta UMKM dan 4.700 korporasi. Didukung oleh 10.000 armada, baik darat, laut, dan udara di seluruh Indonesia yang siap melayani pelanggan setiap harinya. Logistik Pos Indonesia telah berkontribusi besar dalam kemajuan perekonomian di Indonesia, baik kegiatan ekonomi di wilayah terpencil, terdalam, terdepan, dengan pelayanan prima mulai dari antar jemput, pengemasan, sampai dengan asuransi. Pos Indonesia melayani berbagai bentuk pengiriman, didukung oleh supply chain yang lengkap, mulai dari contract logistics, project logistics, hingga fulfillment center. Selain sebagai solusi pengiriman logistik, Pos Indonesia juga menjadi solusi kegiatan ekspor-impor lintas negara dengan sistem International Freight Management yang lengkap. Setiap perpindahan barang mulai dari gudang, pelabuhan, atau bandara, hingga tiba di tempat tujuan, selalu dimonitor menggunakan metode point-to-point dengan koneksi yang bekerja sama antar negara. Hingga seluruh penjuru dunia, United States dan Kanada, South America, Eropa, Afrika, dan Asia. Seluruh proses dari awal hingga akhir dimonitor dengan real-time dashboard reporting system. Memiliki fulfillment operation system dari inbound, storing sampai dengan outbound delivery untuk menjaga kualitas pengiriman barang. Kami telah memiliki pengalaman dan kepercayaan dari berbagai pelanggan, baik dari sektor pemerintah dan juga swasta. Dan sebagai bentuk keseriusan kami dalam memberikan pelayanan terbaik, Pos Indonesia selalu memperhatikan faktor kualitas, kesehatan, keselamatan, serta kebersihan lingkungan dalam menjalankan tugas. Pos Indonesia, your trusted logistic partner. Mau hidupmu jadi lebih mudah dan juara? Ya pakai PosPay, platform digital keuangan dari PT Pos Indonesia.
bikin transaksi keuangan kamu lebih mudah, nyaman, dan gak pakai ribet. Banyak banget layanan keuangan digital yang dapat dinikmati. Mulai dari transaksi berbagai macam tagihan, transaksi QRIS, transfer dana rekening Giro Pos hingga 50 juta per hari, juga kirim wesel pos ke penerima yang gak punya rekening bank. Postpay dapat membantu nasabah untuk mendirikan bisnis, kantor pos mandiri berupa Postpay Agen. Postpay juga menjangkau layanan kebutuhan para pekerja migran Indonesia untuk melakukan transaksi keuangan dari luar negeri loh. Postpay adalah solusi bagi pelaku bisnis konvensional dan syariah, wirausaha milenial, sampai UMKM. Jangan khawatir, bagi masyarakat yang tidak memiliki rekening bank, dengan Postpay, kamu bisa bertransaksi seperti layanan perbankan. Postpay, emang paling ngerti kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat semua Bapak Ibu yang sudah hadir di pagi menjelang siang. Hari ini 13 Juli 2023 di acara Postpreneur kita. Hari ini episode yang ke-76. Kita akan membahas mengenai salah satu topik yang menarik, itu mengenai perizinan berwirausaha dan sertifikasi halal. Nah, sudah hadir bersama kita seperti biasa rekan saya nih, Pak Joni Eka Putra. Pagi Pak Joni. Pagi Pak Riki, apa kabar? Sehat nih, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Pak Riki. Mantap Pak Jon. Pak Jon, mungkin sedikit insight sekalian sambutan mengenai topik kita di Postpreneur ke-76 hari ini, Pak. Oke, makasih Pak Riki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Rekan-rekan yang saya hormati, para peserta webinar Postpreneur ke-76 ini, kita sedang menunggu Pak Hamdan Julfa bergabung, tapi tengah-tengah kita juga sudah ada Mas Andi, Ketua Serita. Hadir di sini dari teman-teman BPJS Tenaga Kerja seluruh cabang di seluruh Indonesia juga sudah hadir. Terima kasih banyak sudah kehadirannya. Juga teman-teman para pelaku usaha dari ID Botani dan sebagainya. Rekan-rekan sekalian, PT Pos Indonesia rutin melakukan kegiatan ini, webinar ini per pekan setiap Kamis. Temanya tentang bisnis. Nah, tema kali ini kita menghadirkan Pak Hamdan Julfa. Topiknya ini tentang regulasi ya, peraturan tentang berwirausaha. Beliau juga pakar hukum dan beliau mungkin sebentar lagi nyusul untuk bergabung. Dan tentunya kita bisa mendengarkan apa saja terkait dengan regulasi dengan berwirausaha serta sertifikasi halal. Pak Hamdan Julfa ini adalah juga Ketua Umum Serikat Islam dan juga Ketua Dewan Pengawas Serikat Dagang seluruh Indonesia. Rekan-rekan sekalian, tema-tema seperti ini sangat menarik sekali bagi para calon pelaku usaha atau yang sudah berwirausaha, tentunya harus mengalinkan dengan regulasi yang ada di Indonesia. Nah, tema ini sepertinya baru yang pertama sekali ini ya, tentang regulasi. Kita hadirkan untuk para peserta webinar di hari ini. Dari Pos Indonesia, kami mengucapkan terima kasih banyak para peserta semuanya yang sudah hadir. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Eka, Pak Ketum nggak masuk. Oke. Oke, Bapak Ibu sekalian. Jadi acara ini terselenggara atas kerjasama PT Pos Indonesia dengan PT Interindo Arta Kreasi,
kami sebagai salah satu strategic partner dari PT Pos Indonesia. Nah, jadi tujuan dari acara webinar Pospreneur kita adalah untuk mengembangkan literasi bisnis dari teman-teman UMKM, BUMDes, koperasi, teman-teman dari mahasiswa untuk bisa bertransformasi menjadi entrepreneur baru. Gitu. Oke, Pak Riki, Karena saya ingin nyapa dulu. Pak Riki, saya ingin nyapa aja dulu. Assalamualaikum Pak Hamdan Julfa yang sudah bergabung di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Pak Hamdan Julfa. Assalamualaikum juga Pak Samsul Widodo yang sudah bergabung di tengah-tengah kita. Pak Hamdan Julfa bisa kedengaran suaranya? Oke, beliau. Oke, Pak Riki, lanjut aja. Oke, baik. Nah, jadi karena acara ini terselenggara, katanya beliau nggak bisa di-unmute katanya. Oh, nama itunya apa, Pak? Oh ya, ada nih, bentar. Karena belum jadi co-host. Oke, sudah. Pak Hamdan. Assalamualaikum Pak Hamdan Julfa. Alhamdulillah sudah bisa bergabung. Assalamualaikum juga Pak Samsul Widodo yang sudah bergabung. Kami dari PT Pos Indonesia mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Pak Hamdan Julfa pada webinar yang ke-76 ini. Kami sering melakukan webinar ini setiap pekan, Pak Hamdan, dan temanya tentang bisnis. Saat ini saya berkoordinasi dengan Pak Andi Gunawan, Ketua SDSI, untuk bisa menghadirkan nih Pak Hamdan Julfa dengan tema tentang perizinan dan tentang sertifikasi halal. Tentunya peserta yang hadir di sini adalah para UMKM, pelaku usaha BUMDes, koperasi dan mahasiswa. Ada juga calon-calon entrepreneur. Tentunya akan mendapatkan manfaat yang banyak dari informasi yang akan disampaikan oleh Pak Hamdan Julfa. Rasa itu, dari PT Pos Indonesia, silakan lanjutkan Pak Riki. Baik. Nah, terima kasih Pak Joni. Pak Hamdan sudah hadir di tengah-tengah kita. Selamat pagi menjelang siang Pak Hamdan. Apa kabar? Selamat pagi. Pak. Selamat pagi. Assalamualaikum. Udah kedengaran saya? Kedengaran? Kedengaran. Tapi kurang jelas. Kurang jelas ya? Oh, sudah Ya. oke. Baik. Siapa yang duluan bicara nih? Udah nih. Oke. Ya, moderator dulu, Pak. Silakan Pak Jon. Silakan Pak Riki. Baik. Pak Hamdan mungkin mengingat kesibukan Pak Hamdan, kita kasih Pak Hamdan dulu untuk pertama Pak sesinya Pak. Pak Samsul dulu Pak Riki. Udah gabung Pak Samsul? Oke. Pak Samsul sudah ya. Pagi Pak Samsul. Pagi. Salam hormat Pak Hamdan, teman-teman semuanya, Bapak dan Ibu sekalian. Oke. Saya sedikit aja Pak Riki ya. Oke. Silakan Pak Samsul. Jadi supaya nanti lebih banyak panjang di Pak Hamdan. Bapak dan Ibu sekalian, saya Samsul Widodo, staf ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga di Kementerian Desa. Jadi kalau pertanyaannya kenapa Kementerian Desa selalu ikut di forum ini setiap hari Kamis pagi, setiap minggu, dan sudah berapa puluh kali gitu kan. Dan terus terang kami sampaikan, saya ada satu slide. Jadi sejak tahun 2015 pemerintah itu sudah mengucurkan dana desa cukup besar dari tahun 2015.
lebih dari 500 triliun total sampai sekarang. Nah, kepentingannya apa? Adalah mendorong bagaimana pelayanan publik di level desa itu bisa terwujud dan juga menggerakkan aktivitas ekonomi. Jadi ini yang menjadi penting. Kenapa? Kami pengen bahwa pengusaha-pengusaha muda, wirausaha-wirausaha baru itu bisa muncul dari desa. Karena aktivitas ekonomi di desa sudah mulai tumbuh gitu kan. Jadi jangan sampai desa itu hanya memproduksi bahan mentah atau komoditas saja, habis itu dijual dalam bentuk mentah. Lah, kepentingan lain kalau kita lihat bahwa 80% orang desa itu bekerja di sektor pertanian. Jadi 26,8% itu di perkebunan dan di perikanan itu kurang dari 20%. Tetapi sebenarnya sebagian besar adalah di pertanian. Dan terus terang kami sampaikan bahwa ketahanan pangan kita itu tergantung pada aktivitas produksi di level desa. Nah, di aspek lain yang kami selalu ingatkan itu adalah kita bicara mengenai indeks kewirausahaan. Jadi kita itu masih nomor 5 di ASEAN. Jadi Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam baru kita. Nah, sehingga ini yang menjadi penting, forum-forum ini dihadirkan dan hari ini kita berbicara mengenai bagaimana potensi produk halal gitu ya. Jadi kami sampaikan bahwa sebenarnya potensi produk halal itu dari tahun ke tahun tidak hanya di dalam negeri. Kesadaran untuk mengkonsumsi bahan pangan halal atau produk-produk halal itu sudah semakin meningkat. Dan pasar globalnya juga tersedia cukup besar. Jadi makanya forum ini adalah upaya PT POS, upaya Pak Joni, upaya Pak Riki, dan kami di Kementerian Desa juga mendukung supaya badan usaha milik desa, UMKM yang di desa itu juga tergerak bagaimana mengembangkan kewirausahaan. Saya rasa itu saja yang saya bisa sampaikan. Jadi kita simak bersama-sama apa yang disampaikan oleh Pak Hamdan Zulfa dan semoga ke depan Indonesia bisa semakin jaya. Terima kasih, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Samsul. Pak Samsul juga yang kita. Pak Riki suaranya putus-putus kayaknya. Oke. Gimik Pak John? Pak Riki suaranya putus-putus. Ya, ini kayaknya internetnya lagi up and down di saya nih. Oke, lanjut Pak John. Oke, rekan-rekan sekalian, terima kasih banyak atas kehadirannya. Tadi paparan dari Pak Samsul Widodo dari Kementerian Desa, beliau adalah staf ahli menteri bidang kelembagaan. Beliau rutin bersama kita webinar Postpreneur ini sudah sampai ke 76. Beliau selalu memaparkan insight-insight yang menarik nih Pak Riki. Dari poin 1, poin 2, poin 3, 3 slide, tapi daging semua itu. Menyampaikan bahwa dana desa banyak banget sampai ke desa-desa dan itu potensi ekonomi itu Pak Riki. Nah, sekarang kehadiran dari Pak Hamdan Zulfa, bagaimana teman-teman ini mendapatkan literasi bisnis tentang perizinan wirausaha, tentang sertifikasi halal. Gitu Pak Riki. Oke. Baik, terima kasih Pak Hamdan Zulfa sudah hadir bersama kita. Mungkin bisa memberikan sedikit paparan Pak ke teman-teman kita terkait perizinan nih Pak. Kalau mau berwirausaha apa aja yang harus dipersiapkan untuk ngurus izinnya dan sertifikasi halal gitu Pak. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Riki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Samsul, Pak Joni, dan para peserta webinar yang saya hormati. Terima kasih pagi ini kita bertatap muka melalui Zoom dalam rangka webinar yang dilaksanakan oleh PT POS Indonesia. Saya juga tidak terlalu banyak akan sampaikan. Saya ingin sampaikan begini. Pertama, ternyata kalau kita lihat angka-angka jumlah pengusaha dari berbagai negara, semakin banyak
perbandingan jumlah wirausaha di suatu negara itu berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan. Ya, betul. Kalau Indonesia di catatan kalau kita ini jumlah wirausahanya sekitar 3%, atau mungkin sekarang 3,6%, maka negara-negara maju atau negara-negara tingkat kesejahteraan lebih baik, misalnya Singapura, sudah di atas 10% perbandingan dengan jumlah yang tidak berwirausaha. Jadi itu di seluruh negara menggambarkan seperti itu. Jadi semakin banyak jumlah wirausahanya, maka tingkat kemakmuran negara itu semakin juga tinggi. Sebaliknya semakin sedikit, maka akan nampak juga tingkat kemakmuran sebuah negara itu semakin rendah. Jadi karena itu posisi pengusaha, wirausaha dalam suatu negara itu benar-benar sangat krusial. Karena itu, ya, Rasulullah SAW ya di sebuah hadis ya menyampaikan begini yang artinya ya. Hendaklah kalian berdagang, karena berdagang itu merupakan 9 dari 10 pintu rezeki. Dan sebaik-baik pekerjaan adalah pekerjaan seorang pria dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur. Jadi bagi saya ini luar biasa ya. Jadi kalau diumpamakan ada 10 pintu rezeki, maka 9-nya itu adalah dari wirausaha atau pedagang. Sorry, ini ketutup. Ini aduh. Ya. Kemudian kita selalu berdoa. Ya. Kalau bagi Muslim ya yang biasa berdoa dalam bahasa Arab, Allahumma inni as'aluka rizqan halalan thayyiban mubarak. Jadi selalu kita berdoa, ya Allah, berikan aku rezeki yang halal, baik dan penuh berkah. Nah, jadi rezeki ini berupa pendapatan yang merupakan harta atau kekayaan atau juga hal lain. Karena rezeki itu bisa juga merupakan kebahagiaan. Senyum saja kita bisa bersenyum di tengah duka, itu juga rezeki sangat luar biasa. Jadi rezeki itu banyak sekali, tapi dalam konteks kali ini kita berbicara tentang rezeki yang berkaitan dengan harta dan kekayaan. Wah, ini hilang lagi ya. Kemudian, saudara, ini saya mempergunakan pendekatan di nilai-nilai agama Islam. Ya. Dalam kalau kita baca sejarah Nabi dan para Nabi, mereka semua adalah wirausaha. Ya. Para nabi-nabi, termasuk Nabi Muhammad, Rasulullah juga adalah wirausaha, dan para sahabatnya juga wirausaha. Mereka itu orang-orang hebat, ya. Dan kebanyakan ya, mereka wirausaha karena itu cepat sekali menaikkan tingkat kemakmuran. Kalau kita lihat di Indonesia juga, kalau kita baca sejarah, ya, para pendakwah datang ke Indonesia masuk melalui pintu wirausaha, melalui perdagangan.
Jadi karena itu masuknya dengan tanpa kekerasan, masuk dengan terima dengan baik, ya, dengan damai. Ya. Karena itu saya ingin mengatakan bahwa betapa pentingnya cara pandang kita tentang wirausaha ini kita tanamkan betul-betul di masyarakat kita, dalam keluarga kita, dan di anak-anak kita. Karena kita selama jajahan Belanda, kita selalu ditinggikan orang yang amtenar, pegawai, selalu ditinggikan itu. Pegawai selalu ditinggikan, diagung-agungkan. Bahkan dulu kalau di desa-desa itu pokoknya pegawai aja tujuannya. Padahal pegawai itu kalau mengikuti hadis Rasulullah tadi hanya satu pintu rezeki. Nah, yang 9 itu ada di berdagang. Jadi mindset ini yang pertama-tama saya kira perlu kita tanamkan untuk meningkatkan jumlah wirausaha di Indonesia ini. Pekerjaan PT Pos luar biasa, ya. Karena semakin tinggi persentase tingkat wirausahawan, maka itu berbanding sama dengan kenaikan tingkat kesejahteraan atau kemakmuran dari sebuah negara. Saya kira itu sekedar pengantar, ya, yang ingin disampaikan. Saya kira ini penting karena inilah yang harus memicu kita semua dalam menatap masa depan Indonesia dan mendorong rakyat dan masyarakat kita untuk berpikir tentang wirausaha. Tentu orang yang berdagang dan wirausaha itu tidak sekali jadi, ya. Orang suka jatuh bangun, kadang rugi, kadang habis-habisan. Ya. Ya. Tidak ada pengusaha yang langsung jadi, yang tidak pernah tidak pernah rugi. Jadi akan selalu ada tantangan itu. Dan orang yang melakukan wirausaha kalau dibanding dengan pegawai akan lebih banyak berdoa. Karena kalau jadi wirausaha kan tergantung hasil dari tangan kita, kerja keras kita, kemudian berkah dari Tuhan. Kalau pegawai kan tinggal tiap bulan nunggu gaji, kerja bagus sedikit naik pangkat, naik tingkat. Tapi kalau pengusaha, bahkan saya pengalaman berusaha sendiri dari awal, setiap akhir bulan atau setiap bulan harus berpikir tentang bagaimana dengan menggaji karyawan, walaupun 1-2 orang. Kita berpikir keras untuk menggaji dan untuk survive. Jadi, kenapa 9 pintu rezeki? Memang kita harus kerja keras sebagai pengusaha itu. Tidak bisa main-main. Tidak bisa main-main. Jadi, tidak bisa santai. Harus kerja keras. Ya. Saya suatu kali ke China, ya, malam-malam mau pergi makan malam, kayak ada warung-warung begitu, warung-warung satu tempat warung makanan yang banyak itu. Mereka itu berebut, ya, tamu itu kira-kira 300 meter dari warungnya itu diajak tamu saling berebut, mengajak tamu bawa ke warungnya. Artinya mereka menjemput dan kerja keras itu luar biasa. Yang itu yang saya katakan, yang ingin saya contohkan bahwa betapa kalau tanpa begitu mereka kalah, ya. Karena yang lain maju ke depan untuk menjemput rezeki, yang lain yang satunya tunggu yang tidak akan dapat. Jadi itulah kerja keras, ya, untuk seorang yang melakukan wirausaha. Jadi saya selalu katakan bahwa seorang wirausahawan akan lebih banyak berdoa dan bahkan bangun malam untuk minta pertolongan Tuhannya di tengah selalu akan ada kesulitan dan
akhir bulan untuk menggaji karyawannya. Jadi ini hal yang luar biasa. Ini harus ditanamkan sejak kecil, sejak anak-anak. Nah, kemudian yang kedua, untuk wirausaha ini jiwanya dulu yang kita tanamkan, yaitu entrepreneurship. Kemudian ya berusaha apa saja. Karena ternyata pemerintah juga, ya ini kalau kita lihat seluruh kebijakan pemerintah, hanya akan memberikan ya, kemudahan dalam segala aspek kalau orang sudah mulai berusaha. Jadi kira gitu. Jadi sudah mulai berusaha, sudah agak maju, baru akan diberikan banyak fasilitas. Kalau baru mulai sama sekali, baru dari nol, itu jangan harap akan banyak dapatkan bantuan pemerintah. Tapi kalau kita sudah mulai dan peningkatannya bagus, oh ini peningkatannya bagus nih, tahun ini pendapatan lebih bagus, tahun kedua lebih bagus, tahun ketiga bagus, maka sudah pasti pemerintah akan memfasilitasi itu. Jadi kita memberikan contoh, oh bagus ini. Karena itu dalam rangka mendapatkan fasilitasi dari pemerintah juga diperlukan, ini hal yang tidak mudah tentunya, catatan perkembangan usaha. Ini di 6 bulan pertama saya dapat sekian, di 6 bulan kedua sudah tumbuh sekian, di tahun kedua sudah tumbuh sekian. Kalau pemerintah atau bank melihat catatan ini, mereka akan datang, bukan kita yang datang ke bank, tapi mereka akan datang, mau dikasih bantuan nggak? Pasti akan ditawari. Jadi jangan terlalu berharap bahwa dikasih dulu modal, baru kita mulai berusaha. Itu pemerintah dan bank tidak ada mau ambil risiko. Ini dia bisa kerja nggak? Dia mengejar rezekinya nggak? Atau dia hanya nunggu aja nggak? Jangan-jangan dikasih bablas semua, dipikir sumbangan. Jadi ini penting ya, dan sekalian. Karena itu kita memberikan saya apresiasi betul pada banyak pengusaha mikro, pengusaha kecil, mulai dari nol, jual kue pelan-pelan, habis itu bikin packing, jual yang sudah packing dengan bagus, diproses dengan bagus, tambah banyak, tumbuh. Nah itu yang pasti akan dibantu oleh pemerintah, ya. Dan juga saya kira perbankan pun pasti akan bantu, walaupun mungkin jaminannya tidak terlalu karena ini orang bekerja keras, memang dia adalah wirausahawan, pengusaha, dan memang dia bisa. Jadi karena itu ya, hal yang paling penting mulai dulu dari diri sendiri ya, dengan modal kekuatan diri sendiri, jalan apa adanya, karena tidak mungkin dan tidak bisa kita langsung membayangkan kita langsung jadi besar. Pengusaha pikir karena pengusaha harus punya mobil duluan. Nah ini jadi masalah itu. Mobil duluan atau yang barang-barang mewah duluan. Nah ini perusahaannya bisa ambrol. Jadi itu yang ketiga hal yang ingin sampaikan. Kemudian selanjutnya, sebenarnya kalau kita melihat ya, memang ada perhatian yang cukup bagus dari sisi kebijakan pemerintah terhadap bagaimana memperbanyak pengusaha atau wirausahawan ini, ya. Yaitu dengan memberikan kemudahan antara lain dalam perizinan berusaha, kemudian yang kedua bantuan dalam kemitraan, ya. Kemudian yang ketiga adalah memberikan perlindungan, kemudian dalam perpajakan dan lain-lain. Antara lain kalau kita lihat di peraturan perundang-undangan ini, undang-undang usaha kecil, usaha mikro, kecil, menengah, kemudian undang-undang cipta kerja, kemudian juga di peraturan pemerintahnya yang berkaitan dengan usaha kecil dan mikro,
itu memberikan banyak sekali sebenarnya kemudahan-kemudahan bagi masyarakat yang sudah mulai berusaha untuk mengembangkan usahanya. Banyak sekali kemudahan. Nah, khusus kepada usaha kecil dan mikro. Nah, kalau kita lihat ya di usaha kecil ini, nah kita lihat di bawah ya, usaha kecil dan mikro ya. Nah, usaha kecil itu usaha mikro itu usaha yang dia modalnya 50 juta gitu ya. 50 juta, milik kekayaan bersih paling banyak 50 juta, di luar tanah dan bangunan, kemudian miliki hasil penjualan paling banyak 300 juta setahun, itu termasuk klasifikasi mikro. Ini penting klasifikasi ini karena dengan dasar klasifikasi ini pemerintah mengambil kebijakan siapa yang bisa mendapatkan pemberdayaan, kemudahan, dan kemitraan. Kalau usaha kecil itu usaha adalah yang milik kekayaan lebih dari 50 juta sampai 500 juta di luar tanah dan bangunan, dan memiliki hasil penjualan per tahun itu sampai 2,5 miliar. Nah, kemudian yang menengah ada 500 juta ke atas kekayaan bersihnya sampai 2,5 miliar dan seterusnya. Nah, yang mendapatkan banyak sekali bantuan fasilitasi dari pemerintah adalah usaha mikro dan usaha kecil. Kalau yang menengah ini sudah mulai naik dia. Jadi harapannya adalah mulai dari mikro, bagi yang modalnya sangat terbatas, kemudian naik jadi usaha kecil, kemudian naik menengah, yang menengah ini udah masuk kepada kelompok yang mulai besar. Nah ini, yang besar ini, itu dia bertarung bebas. Jadi ini, yang usaha mikro, usaha kecil ini, memang teorinya harus diberdayakan karena tidak bisa yang kecil dan mikro ini diajak bertarung bebas. Kalau lawan yang besar kayak petinju, jadi kelas layang dengan kelas berat pasti yang menang kelas berat. Karena itulah pemerintah membuat kebijakan pemberdayaan kepada yang kecil agar dia kalah dalam persaingan bebas. Jadi usaha-usaha kecil, usaha-usaha mikro harus diberikan perlindungan dan fasilitasi oleh pemerintah. Nah, kaitan dengan itu, ya, kepada usaha mikro dan usaha kecil ini, ya, dan koperasi diberikan kemudahan antara yang pertama, ya, dalam hal pembentukan badan usaha. Menarik di Undang-Undang Cipta Kerja, ya, koperasi itu cukup utama koperasi primer ya. Koperasi primer itu adalah koperasi yang pokok atau paling awal. Itu bisa didirikan oleh 9 orang. Yang pendiriannya semua prosesnya dimudahkan. Menurut kebijakannya, menurut aturan perundangannya, yaitu cukup dengan rapatnya melalui Zoom, ya. Kemudian daftar anggotanya melalui Zoom, dan lain-lain. Dan laporannya juga kepada Kementerian Koperasi juga melalui Zoom, melalui elektronik. Jadi semua sangat dimudahkan, tidak harus datang bawa berkas, bawa map, datang ke kantor dinas koperasi, daftarkan dan seterusnya, tidak menghabiskan waktu, anggaran dan biaya untuk itu. Jadi semua dimudahkan, hanya 9 orang. Kemudian yang sangat menarik adalah dimungkinkannya membentuk PT, ya, perseorangan. Jadi pemegang sahamnya tunggal, ya, tidak perlu ada batas modal berapa, kemudian tidak perlu datang ke notaris, ya, tidak perlu datang ke notaris, cukup dibuat diketik saja, kemudian dimasukkan pengesahannya kepada Menteri Hukum dan HAM, dan dalam waktu yang sangat singkat dengan syarat-syarat tentu yang sangat sederhana dikeluarkan izin PT yang bersangkutan, dan semua dilakukan secara online. Jadi kalau dulu orang mendirikan PT
beberapa orang data notaris, modal dasarnya, modal store-nya berapa, modal dasarnya berapa, modal tempatkannya berapa. Tapi kalau sekarang dengan PT perseorangan tidak perlu lagi berpikir tentang modalnya berapa dan seterusnya, hanya mengajukan pernyataan pendirian PT, pengusahaannya siapa, pengurusnya siapa saja, bidang usahanya apa, ya udah ajukan. Nah, secara teknis saya kira bisa dibaca di berbagai media bagaimana teknis untuk mengurus PT perseorangan. Jadi itulah dua kemudahan penting bagi usaha-usaha kecil ini untuk mendapatkan badan usaha. Mengapa harus badan usaha? Kenapa tidak perseorangan? Nah, badan usaha ini menjadi sangat penting dalam rangka mendapatkan fasilitasi dan bantuan dari pemerintah atau kemudahan dalam transaksi bisnis dalam mengembangkan usahanya dibanding dengan perseorangan. Walaupun perseorangan tetap bisa dibantu, tapi kalau dengan badan usaha itu akan jauh lebih mudah dalam melakukan akses kepada pemegang kebijakan, kepada pemerintah, maupun juga kepada bank atau kepada partner kerja atau yang lain-lainnya. Karena itu sekecil apapun, misalnya ada warung di pinggir jalan, bentuknya sebuah PT, ya nggak apa-apa. Kok PT yang nggak dibayar kok? Membentuk PT nggak bayar kok? Nggak apa-apa. Asalkan karena berbentuk PT, kita membuat pembukuan sederhana, ya, manajemennya sederhana, dan kalau tumbuh berkembang, itulah yang pasti akan dapat fasilitasi dari pemerintah karena dilihat, oh ini bagus ini perusahaannya. Jadi itulah pentingnya mengapa usaha itu dibentuk dalam bentuk badan hukum. Nah, kemudian hal yang kedua, kalau berusaha dan menjual produk apa, hal yang juga sejak awal dipikirkan dalam penjualan produk dan merek adalah mendaftarkan merek dari produk itu, ya, kepada di kantor kehakiman, ya, kantor hukum dan HAM, ya, kantor merek. Nah, ini penting karena dulu saya punya pengalaman bahwa ada satu merek yang dia pakai, kemudian sangat laku, sangat digandrungi, sangat disukai oleh orang. Ya. Kemudian ketika dia mendaftar merek itu ternyata sudah didaftarkan duluan oleh orang lain. Sudah didaftarkan lebih dulu oleh orang lain, dan orang itu juga mengklaim Anda tidak boleh menjual merek dan barang itu. Nah, ini kan jadi masalah. Karena itu saya sarankan bahwa bagi pengusaha kecil, perhatikan masalah merek. Sekalian, kemudian saya sedikit masuk masalah halal. Coba di sertifikasi halal, ya. Nah, ini. Nah, saudara, di undang-undang halal itu, ya, mewajibkan semua produk, ya, makanan, ya, itu harus bersertifikasi halal. Itu mandatory. Baik yang dilakukan oleh pengusaha besar maupun pengusaha kecil. Kemudian untuk mendapatkan sertifikasi halal, ini sekali lagi untuk mendapatkan sertifikasi halal, maka dalam mengajukan sertifikasi harus usaha itu, UMKM itu, usaha mikro dan kecil itu harus memiliki NIB. NIB itu nomor izin berusaha. Nomor izin berusaha. Karena itu tadi saya katakan bahwa penting untuk mendirikan badan usaha. Dengan badan usaha itu kita minta badan usaha itu didaftarkan sehingga kita mendapatkan nomor izin berusaha. Jadi dengan mendapatkan nomor izin berusaha banyak sekali ini pintu masuk legalitas formal untuk mendapatkan
berbagai kemudahan ya dalam urusan yang kaitan dengan kebijakan pemerintahan. Kemudian ini saya cerita hanya khusus mengenai sertifikasi halal bagi usaha menengah, usaha mikro dan kecil. Kemudian sebenarnya biaya untuk sertifikasi halal itu cukup mahal. Jadi itu minimum 2,5 juta, tapi rasa-rasanya yang normal, bukan UMK, tidak ada yang 2,5 juta, rata-rata ini 10 juta ke atas, cukup mahal untuk mendapatkan sertifikasi halal. Nah, tapi bagi UMKM itu diberikan kemudahan ya, tanpa biaya, dan juga prosesnya mudah. Kalau perusahaan biasa yang besar untuk mendapatkan sertifikasi halal, dia harus mengajukan permohonan, ya. Kemudian nanti tim, ya, dari pemerintah akan turun, apakah proses produksinya sudah halal, apakah bahan-bahan atau ingredientsnya itu halal, dan itu diperiksa satu persatu. Ya. Tetapi bagi usaha kecil tidak perlu melakukan proses yang rumit seperti itu. Ya. Akan tapi cukup hanya dengan membuat pernyataan. Ya. Jadi pengusaha UMK yang bersangkutan, usaha mikro kecil yang bersangkutan, membuat pernyataan asalkan produk itu produk yang tidak berisiko dan menggunakan bahan yang sudah pasti kehalalannya. Oh, ini mana tadi ya? Ya, coba jangan dilarikan dulu ya. Yang tadi, balik yang tadi. Ya. Jadi, kemudian yang kedua, proses produksi yang sudah pasti kehalalannya. Ini yang UMK, usaha mikro kecil yang dalam memproduksi yang sederhana, ya. Barang-barang atau produksi yang sederhana. Kemudian yang kedua, berdasarkan standar halal yang ditentukan oleh BPJPH, ya, yang terdiri dari kehalalan produk dan bahan yang digunakan, kemudian proses produksi. Kemudian pernyataan tersebut disertai dengan rekomendasi pendamping PPH yang disampaikan kepada BPJPH secara elektronik dan disampaikan kepada MUI. MUI mengeluarkan fatwa. Jadi intinya, bagi pengusaha kecil dan menengah, cukup membuat pernyataan bahwa barang ini adalah halal, proses produksinya adalah halal, kemudian itu memang harus didampingi oleh apa yang disebut dengan pendamping PPH. Ini disediakan oleh pemerintah. Jadi pendamping PPH ini ada ormas, ada macam-macam ya, yang merupakan pendamping PPH untuk mendampingi bahwa betul pengusaha UMK ini baik barangnya, barang produksinya maupun proses produksinya adalah halal. Hanya cukup dengan pernyataan, kemudian rekomendasi dari pendamping, maka itu bisa dikirim kepada BPJPH. BPJPH itu adalah menyampaikan kepada MUI dan MUI mengeluarkan fatwa, dan fatwa itu diserahkan kembali kepada BPJPH yang mengeluarkan sertifikasi halal. Memang saudara sekalian, ini proses cukup rumit kalau dilihat, tapi kalau didampingi oleh BPJP, pendamping PPH, itu akan lebih mudah dalam mendapatkan sertifikasi halal. Jadi memang rasanya sangat sulit kalau pengusaha UMK langsung sendiri ya, tanpa didampingi oleh pendamping PPH. Inilah hal yang merupakan bentuk kemudahan ya bagi sertifikasi halal bagi UMK. Ya. Kemudian juga bagi UMK diberikan fasilitas dengan pengurusan sertifikasi halal tanpa biaya. Ya. Coba di slide selanjutnya. Ya. Dengan tanpa biaya. Ya. Ya. Nah ini, ya. Nah ini memang pertama
syaratnya adalah kriterianya ada pengusaha UMK yang belum pernah mendapatkan fasilitas pembiayaan sertifikasi halal. Jadi memang dia belum pernah. Kemudian yang kedua, secara aktif telah berproduksi 3-5 tahun. Nah ini yang tidak mudah syarat itu, karena itu saya katakan tadi bahwa UMK itu harus jalan dulu, berusaha. Setelah jalan, kemudian secara formal dia sudah memiliki legalitas formal, memiliki nomor induk berusaha dan telah berproduksi, maka dia dapat mendapatkan fasilitasi sertifikasi halal tanpa biaya. Nah, bisa nggak kita minta sertifikasi halal sebelum 3 atau 5 tahun? Ya bisa saja. Tapi kalau sebelum 3-5 tahun, dia bisa mengurus sertifikasi dengan kemudahan bagi UMK, tapi dengan biaya akhirnya. Jadi ini rupanya pembatasan yang ditentukan oleh pemerintah karena biaya untuk sertifikasi itu cukup besar. Kemudian jenis produk atau kelompok produk sertifikasi halal tidak mengandung unsur hewan sembelihan. Ini juga untuk mendapatkan biaya ini pembatasannya banyak sekali. Nah, ini tidak mudah sebenarnya, dan pembatasan sedemikian rupa dilakukan oleh ini kebijakan berdasarkan peraturan menteri, memang akan menyulitkan atau hanya sangat terbatas sekali orang bisa mengurus sertifikasi halal produksi UMK yang dengan tanpa biaya. Tetapi bisa juga dengan biaya, ya, tentu yang cukup murah, tidak membebani yang besar, ya, kepada para pengusaha ini, tidak memenuhi kriteria itu, tapi bisa juga melakukan pengurusan untuk produksi halal. Saya kira saudara sekalian, saya tidak ingin bercerita panjang, ya, tapi saya ingin menyatakan begini, bahwa dengan kesadaran masyarakat untuk mengonsumsi produk halal, dan produk halal itu berdampak pada peningkatan penjualan, ya, maka sertifikasi halal itu menjadi sangat penting, karena nampaknya sertifikasi halal ini berdampak positif terhadap penjualan. Itu karena ternyata tidak saja halal ini yang berkaitan dengan sertifikasi itu, tapi juga toyibah. Jadi ini yang diarahkan oleh pemerintah dalam memberikan sertifikasi halal itu, satu memang halal, kemudian barangnya baik gitu. Nah, dengan adanya stempel halal, maka tentu ini halal dan baik, maka orang trust-nya lebih tinggi, ya. Sudah halal, baik lagi. Jadi ini akan berdampak pada peningkatan usaha dari UMK, sehingga bisa tumbuh dari usaha mikro kepada usaha kecil, kemudian usaha menengah, dan insya Allah menjadi usaha besar. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, sekedar pengantar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, luar biasa. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini sangat penting sekali seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Ham dan Julfa, bahwa produk yang baik belum tentu halal, tapi kalau sudah ada sertifikasi halal sudah pasti baik, ya Pak Ham dan ya. Ya. Oke, Pak Joni, ada yang mau disampaikan Pak Joni? Oke, terima kasih banyak Pak Regi, Pak Ham dan Julfa paparannya pada pagi hari ini menjelang siang. Tentunya informasi ini kita sudah share juga slide presentasi ya, dari Pak Ham dan Julfa kepada teman-teman di ruang chat. Silakan nanti dipelajari kembali. Memang dengan tingkat kewirausahaan di suatu negara itu banyak, maka kesejahteraan itu akan muncul gitu. Nah, tadi ada indeks
indeksnya untuk lebih banyak wirausaha itu adalah perizinan yang mudah. Nah, tadi Pak Menjurpa menyampaikan bahwa ada 3 kriteria ya, UKM, usaha mikro, menengah, dan kecil. Itu kriteria itu dibagi adalah untuk bertujuan sebagai kriteria yang akan dipakai untuk pemerintah untuk menetapkan klasifikasi bantuan atau penampingan dan sebagainya. Dan Pak Menjurpa, untuk saat ini pebisnis online ya, teman-teman di saat ini pebisnis online cukup banyak bermunculan, ada affiliate, ada yang menjual produk orang lain. Itu gimana dari unsur peraturan dari izin berusaha ini? Apakah ada tempatnya pasti berpindah-pindah? Tempat itu apa hanya pada di handphone gitu, Pak Hamdan Julfa? Apakah kondisi saat ini ada regulasi yang mengatur tentang itu? Ya, sertifikasi halal itu kan khusus produsen ya. Jadi kalau pedagang tidak ada keharusan untuk sertifikasi halal itu satu. Kemudian yang kedua, apakah pedagang hanya menjualkan barang orang itu perlu juga mendirikan badan usaha formal sehingga menguruskan perizinan? Itu sangat perlu sekali, sangat perlu ya. Ya walaupun secara online dia punya badan usaha, ya, kemudian memiliki NIB adalah berdagang gitu, Pak, jasanya jasa perdagangan online. Nah itu kalau dibuat pembukuan yang bagus, ya, kemudian itu akan mendapatkan fasilitas dari pemerintah untuk mendapatkan bantuan atau juga fasilitas dari lembaga keuangan, karena ternyata ini perusahaannya bagus walaupun perusahaan kecil, kemudian dia punya INIB, ini rapi pembukuannya, ini patut dibantu. Jadi dia bisa memperbesar usahanya. Jadi walaupun pedagang online tetap diperlukan adanya ada bentuk badan usaha walaupun sangat sederhana. Tadi saya katakan PT perseorangan sama sekali tanpa biaya sebenarnya, kecuali membayar jasa orang bantu memasukkan ke aplikasi, itu nggak besar lah. Ya. Tapi bisa juga kita lakukan sendiri. Itu sederhana sekali. Jadi penting ada badan usaha ini karena itu pintu masuk untuk usaha itu menjadi besar. Saya kira gitu. Oke, berarti orang yang tanpa ada berbadan usaha atau tanpa ada berbadan hukum itu tentunya mengalami kesulitan nantinya terkait sama kurang nyaman. Pasti akan ditanya sama buyer, kamu profil company-nya apa, nanti jadi agak-agak repot nanti. Begitu Pak Hamdan Julfa ya. Iya betul. Apalagi misalnya kalau teman-teman melakukan ekspor, pasti buyer di negara tujuan pasti akan melihat profiling dari ekspor yang ada di Indonesia. Pak Hamdan Julfa karena lagi mau ada kesibukan. Ada lagi Pak Riki yang ingin ditanyakan teman-teman? Ada yang di chat, di room chat? Oke, kita coba buka 3 pertanyaan kali Pak jawabnya buat. Oke, Alhamdulillah kita buka 3 pertanyaan. Oke, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan raise hand, dinyalakan kameranya supaya kita bisa saling kenal. Izin Pak Riki. Oh, Pak Sri. Wah, Pak Sri Hendarto ini. Wah, luar biasa. Silakan. Ya, terima kasih teman-teman semuanya, Pak Joni, Pak Riki, Pak Hamdan. Terima kasih, ini sangat bermanfaat. Satu pertanyaan saya, Pak Hamdan, yang dimaksud dengan produksi tadi kan yang untuk sertifikat halal ini mereka yang berproduksi atau produsen. Sekarang misalkan nih Pak, saya kan ada warung nih Pak, warung kopi. Jadi saya memproduksi minuman. Apakah ini masuk dalam kategori produksi atau saya penjual dari minuman, menjual dari kopi yang sudah saya olah menjadi minuman. Demikian Pak Hamdan pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Sri, sehat selalu.
Iya, ini bagus sekali nih. Ya. Sama dengan penjual makanan. Ya. Penjual makanan juga gitu. Ya, dia nggak memproduksi daging, tapi dia tinggal masakin dagingnya. Kira-kira gitu. Ya kalau ini termasuk yang tadi, termasuk yang perlu disertifikasi. Ya. Disertifikasi karena tadi kan ada syarat yang kemudahan itu ingredientsnya halal. Memang dia pakai itu dia tidak produksi sendiri ingredientsnya, katakanlah daging itu atau apapun bumbu-bumbu di dalam makanan itu, ya. Maka tadi saya sampaikan itu yang salah satu mendapatkan kemudahan bagi UMKM untuk mendapatkan sertifikasi halal. Jadi kalau jual makanan, ya, yang diproses tentunya itu perlu ya, mendapat sertifikasi halal. Karena diproses, ada proses masak. Iya, iya. Kecuali kita jual keripik, jual keripik, itu yang produsen keripiknya yang kena. Iya, iya. Yang kena karena kita tidak butuh proses, tapi kalau sudah mulai proses itu harus ada sertifikasi halal. Karena masak itu sebuah proses, tentu harus ada. Gitu, kira-kira. Wah, Pak Sri harus buat izin nih Pak Sri, izin NIB ya. Iya. Jadi Tapi harus 3 sampai 5 tahun terlebih dahulu. oh ya kalau yang gratis Pak Sri. Tapi kalau yang sekarang masih bayar. Oke. Di bawah 3 tahun. Jadi misalkan nih sebelum 3 tahun, itu nanti pengaruhannya ini aja ya, mungkin pengaruhnya dari trust, kepercayaan dari masyarakat. Oh ini belum ada sertifikasinya, tapi sebenarnya sudah boleh juga kita berjualan gitu ya. Boleh sertifikasi halal sebelum 3-5 tahun, Ya. tapi bayarnya Pak mendapatkan sertifikasi itu. Oke. Yang tadi sampaikan batas 3 tahun itu adalah yang bisa minta keringanan tidak berbayar, Oke. yang gratis. Tapi kalau sebelum 3 tahun ini sebenarnya bagi saya sih terlalu sulit itu bagi saya. Tapi gimana itu kebijakan gitu? Proses terlalu sulit. Ngapain nunggu sampai 3 tahun itu? 6 bulan udah bagus jalannya, kasih aja sertifikasi gratis. Ya. Berarti nanti saya minta ke Pak Hamdan aja bisa ngasih sertifikasi itu sebelum 3 tahun. Terima kasih Pak Hamdan, Pak Sony, Pak Riki. Terima kasih Pak Sri. Sudah hadir juga bersama kita perwakilan dari DPP SDSI. Nah, Pak Hamdan dan teman-teman SDSI ini kayaknya teman-teman peserta kita ada mungkin dalam tanda kutip Pak, ada yang kesulitan untuk mengurus perizinan, baik perizinan UMKM ataupun untuk perizinan halalnya, sertifikasi halal. Ini dari SDSI sendiri kira-kira bisa bantu pengurusannya atau enggak nih Pak? Iya, ini teman-teman SDSI ini mana nih? Andi, ini hadir nggak ini? Siap tuh. Ya, Andi, mana itu? Bisa dibantu fasilitasi. Bisa. Kalau untuk bidangnya usaha kecil ini. siap. Kalau untuk NIB kita bisa bantu, tapi kalau untuk sertifikasi halal SI ini ada yang lab juga, jadi bisa bantu lah, nanti bisa kita komunikasikan dengan divisi terkait ya tuh. Oke, berarti Pak Riki, teman-teman ya ingin melakukan proses sertifikasi halal, bisa hubungi nih, Andi Gunawan di SDSI. Serikat Dagang Seluruh Indonesia ini mantapin Pak, mantap. Untuk NIB sama PP perorangan bisa gratis lah, tapi kalau untuk lab ini nanti kita komunikasikan aja dengan divisi terkait. Karena Syarikat Islam salah satu yang punya izin itu untuk sertifikat halal. Keren. Kalau
admin yang nanti bisa di-share nomor WA-nya gitu, Pak. Ya, bisa. Pak, nanti saya share. Mantap, oke. Selanjutnya ada 2 orang yang bertanya dari Pak Arianto dulu. Silakan Pak Arianto. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, saya menyampaikan apresiasi yang luar biasa kepada Pak Joni Eka Putra STMM selaku moderator plus eksekutif AM PT Pos Indonesia Persero yang selalu menemani kita sudah sampai ke berapa pelatihan yang ke-76 ini ya Pak Joni ya? Benar Mas Arianto ini. Paling rajin juga beliau nih Mas Arianto ini. Hadir rajin. Iya, enggak begitu rajin. 76, Masya Allah ini kayak merek rokok ya. Kemudian yang kedua, apresiasi juga saya haturkan kepada Bapak Dr. Andus Samsul Widodo MA selaku staf ahli bidang kelembagaan di Kemendes dan Pembangunan Daerah Tertinggal Transmigrasi. Terima kasih juga yang terhormat Bapak Dr. Hamdan Zulfa SHMM selaku Ketua Umum Syarikat Islam, Ketua Dewan Pengawas Syarikat Dagang seluruh Indonesia, dan juga beliau mantan Menteri di eranya yang sangat luar biasa. Seperti itu. Untuk pertanyaan ini saya sampaikan dulu mukadimah saya sebagai pendamping PKH begitu Pak di salah satu kecamatan di Kabupaten Jepara yang mendampingi ibu-ibu penerima bansos PKH begitu ya Pak ya di 3 desa. Kemudian mereka membentuk suatu kelompok usaha bersama yang mana tujuan dari kelompok usaha bersama ini adalah untuk meningkatkan ekonomi mereka supaya tidak bertahun-tahun nanti bergantung kepada bantuan sosial PKH seperti itu. Jadi mau sampai kapan kalau nanti ekonominya keluarga tidak naik, nanti dengan harapan adanya kelompok usaha bersama nanti rezeki mereka, ekonomi mereka dapat naik sehingga dapat dengan kesadaran diri, mengundurkan diri dari kepesertaan PKH. Nah, yang pertama pertanyaannya Bapak, ini judulnya sangat relevan sekali karena besok tanggal 20 seluruh kelompok usaha bersama dampingan saya insya Allah akan kami pertemukan dengan bos-bos minimarket, pusat oleh-oleh yang berada di Jepara, ya, difasilitasi oleh Rumah BUMN BRI Jepara, dan kami hadirkan narasumber kompeten juga untuk pelatihan NIB, PIRT, dan sertifikasi halal begitu. Nah, terkait dengan tema kali ini, temanya adalah sertifikasi halal bagi UMKM begitu ya Pak Joni ya. Nah, ini saya mohon maaf, sepertinya sangat disayangkan ketika tema ini tidak mengikut sertakan atau mengundang narasumber dari MUI atau Kementerian Agama yang justru regulasi sertifikasi halalnya dari lembaga tersebut. Mengingat Kementerian Agama dalam hal ini MUI yang menangani sertifikasi halal untuk tahun 2023 ini kan ada program 1 juta sertifikasi halal gratis. Kan begitu yang saya ikuti perkembangannya. Nah, ketika nanti 1 juta sertifikasi halal ini sudah terpenuhi, dengan kata lain nanti 1 juta lebih pengaju yang lain di belakangnya, berarti kan nanti membayar Pak, ini nanti berarti konsekuensinya. Nah, ini saya yang mau saya tanyakan adalah bagaimana ketika nanti UMKM di bawah dampingan
saya khususnya dan UMKM yang butuh bantuan lainnya ketika 1 juta sertifikasi halal ini sudah terpenuhi kuotanya, dan nanti kita pengajuan sertifikasi halal misal nomor 1.100.000, 1.200.000, 1.300.000, berarti kan nanti bagaimana ini regulasi dari MUI atau Kementerian Agama apakah membayar atau tidak. Kalau membayar tentu kami merasa keberatan karena UMKM di garis menengah ke bawah begitu. Itu sementara itu Pak, terima kasih. Minta tolong untuk bisa dijelaskan tentang pertanyaan saya tadi. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Rito, terkait dengan tema kita tidak menghadirkan MUI atau Kemenag, memang waktunya terbatas. Rencananya sudah kita akan menghadirkan nanti di bulan Agustus atau bulan September bersama SDI, nanti kita menghadirkan teman-teman dari MUI dan Kementerian Agama. Begitu Mas Haryanto. Ada tema selanjutnya juga teman-teman untuk melakukan pengurusan ini tadi saya sudah di-chat di Mas Andi tadi untuk teman-teman melakukan minta bantuan, silakan menghubungi ke 089822657758 itu untuk dibantu oleh teman-teman dari SDSI, Mas Haryanto. Oke. Terlalu cepat, mohon maaf. Ada di kolom chat Pak Haryanto. Oke, terima kasih. Ini kayaknya Pak Hamdan izin molif dulu ya. Oh, oke. Ya, Pak Hamdan Julfa, terima kasih banyak atas kehadirannya di webinar Postpreneur G76 ini. Kami dari PT Pos Indonesia sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak. Semoga sehat selalu Pak Hamdan Julfa, teman-teman di kantornya dan teman-teman di SI dan di SDSI. Kami lanjut Pak Hamdan Julfa ya. Terima kasih Pak. Jadi saya pamit ya. Terima kasih Pak Hamdan Julfa. Terima kasih. Salam buat semuanya. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Karena kita masih punya utang di Mas Haryanto sudah menyampaikan bahwa kenapa narasumber MUI nggak diundang ya. Kita kan sudah setting ya, Mas Andi, untuk bulan depan atau bulan 1-2 bulan lagi kita hadirkan nanti teman-teman MUI untuk bisa menyampaikan program-programnya. Iya, insya Allah Pak. Insya Allah. Pak Riki. Ya. Teman-teman ini internet saya up and down nih. Oh, berarti bisa ini ya, Mama Makan. Benar, kayaknya tadi sinyal pun suara dari saya pun saya terima putus-putus. Mas Andi ada yang ingin disampaikan, Pak STSI? Ada Pak, saya nggak ikut aja. Oh, ada yang ingin disampaikan nggak? Enggak Pak. Oke. Oke, rekan, materi dari Pak Hamdan Julfa kita sudah share di ruang chat room. Silakan disimak kembali. Beliau memaparkan tentang kriteria UMKM, kemudian apa saja badan-badan hukum, ada NIB, kemudian ada PT perorangan, itu ada tahapannya yang bisa dipraktekkan nih bagi yang belum punya izin usaha, apalagi bisnis online, apalagi punya usaha kafe ya, seperti kata dari Pak Sri tadi, dan punya usaha kafe pada proses berkopi, nanti ada sertifikat halalnya, kemudian ada nama badan usaha, misalnya usahanya apa namanya UPT atau apa ya, tentunya prosesnya itu bisa dibantu melalui SDSI yang sudah disampaikan oleh Mas Andi Gunawan.
nomor handphonenya, ada admin, itu untuk proses membantu teman-teman para UMKM yang bisa mengajukan sertifikat halalnya atau juga izin berwirausaha, baik itu berbadan hukum perorangan terutama. Begitu ya, Mas Andi ya. Siapa? Oke. Oke, Pak Riki, sepertinya paparan dari Pak Riki pun sudah tidak bisa ya? Atau mau dilanjutkan dari paparan Pak Riki? Kayaknya terputus-putus, Pak. Jadi saya share aja di grup, nanti buat teman-teman yang berminat untuk membuka keagenan pos, nanti bisa kontak ke kami. Oke. Rekan-rekan sekalian dari Petugas Indonesia, saat ini melakukan kegiatan webinar ini, Postpreneur ini free, dan kita ini merupakan bagian untuk menyampaikan akses informasi untuk meningkatkan literasi bisnis. Kita sudah ke 76 kali. Tema-tema yang sebelum ini bisa dilihat di rekaman di YouTube kita di Postpreneur atau di IAK Logistik. Ini tema-tema tentang digital marketing, campaign melalui Facebook Ads atau IG Ads atau TikTok, Shop, kemudian bagaimana viral suatu konten itu dibuat, kemudian bagaimana desain Canva, bagaimana menggunakan ChatGPT, bagaimana untuk ekspor, dan sebagainya. Tema-tema itu silakan diakses kembali di YouTube, di Postpreneur atau di IAK Logistik. Nah, tema-tema selanjutnya kita hadir untuk tema-tema menarik untuk bisnis. Misalnya kita nanti akan menghadirkan juga tentang bagaimana perilaku untuk menggunakan digital, misalnya terkait dengan security, behavior atau cara perilaku untuk melakukan digitalisasi itu bagaimana. Nah, tema-tema tentang bagaimana membangun koperasi digital itu juga kita hadirkan di tema-tema berikutnya. Termasuk tentang SDM, bagaimana membangun SDM di UMKM, baik itu rekrutmen, kemudian penggajian, kemudian pembinaan, dan sebagainya. Dan tema-tema itu hadir di Postpreneur ini, di webinar selanjutnya di channel ini. Pos Indonesia punya produk digital, ada dua, yaitu produk layanan PosPay, itu bisa di-download di Play Store atau di App Store. Aplikasi PosPay ini adalah aplikasi layanan keuangan dari Pos Indonesia, bisa melakukan pengiriman uang, wesel, bisa melakukan transfer uang ke rekening bank, atau bisa untuk bayar-bayar beli token listrik atau beli token, dan transfer antar sesama rekening PosPay juga bisa. Transfer ke sama rekening PosPay itu free dan tidak berbayar, dan bisa teman-teman bisa mendownload di Play Store atau di App Store untuk rekening PosPay dari Pos Indonesia. Kemudian Pos Indonesia juga punya aplikasi yang lain, yaitu digital, itu Pos Aja. Aplikasi ini juga bisa di-download di Play Store atau di App Store, dan fungsinya adalah untuk teman-teman bisa misal di rumah untuk minta permintaan pick up. Di rumah, rebahan, malas untuk keluar, bisa membuka aplikasi Pos Aja, melakukan permintaan pick up, di teman dari kantor pos akan datang ke rumah untuk menjemput. Fungsinya lain adalah untuk bisa tracking kiriman, kemudian bisa untuk melihat tarif kiriman, bisa melalui aplikasi tersebut. Dua platform PosPay dan Pos Aja ini bisa di-download di Play Store dan App Store. Silakan download, dan nikmati layanan digital melalui genggaman tangan. Saya rasa itu Pak Riki dari Pos Indonesia. Terima kasih banyak kehadiran para rekan-rekan peserta webinar Postpreneur ke-76 ini. Kita ketemu di webinar selanjutnya di Kamis depan dengan tema-tema yang lain. Dan kepada Pak Samsul Widodo dari Kementerian Desa, kami coba terima kasih banyak. Kepada Pak Andi Gunawan dari STSI juga terima kasih banyak. Kepada teman-teman BPJS Tenaga Kerja dari seluruh cabang seluruh Indonesia juga yang hadir di sini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Kepada teman-teman ID Botani yang para membernya juga hadir di sini, kami mengucapkan terima kasih banyak sudah bergabung di webinar ke-76 ini.
Saya dari Pos Indonesia mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon izin pamit. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Bapak Ibu. Terima kasih Sampai Pak Joni. Terima kasih Pak Riki. Terima kasih Pak. Teman-teman semua.